Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan saya Tri Anita Utami, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Kaingan 1 Pamekasan. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Kamila Taski. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SD Negeri Kaingan 1 Pamekasan. Assalamualaikum Ibu Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas Ya. atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu ya. Siap Bu? Siap. Adapun tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran supaya lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga bisa memberikan pembelajaran terbaik bagi siswa Ibu nanti. Begitu ya Bu ya? Iya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, berdasarkan rencana pembelajaran yang saya rancang, tujuan pembelajarannya yaitu ada dua Bu. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengenal ciri-ciri hewan. Terus yang kedua yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan hewan secara sederhana dalam bentuk menggunakan bahasa Inggris. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Bu ya. Ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan pada saat observasi? Oke, untuk area pengembangannya mungkin saya akan menggunakan dua Bu, yaitu yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Oke, untuk yang pertama aspek pengetahuan, di mana siswa diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga mendeskripsikan gambar yang ada di layar. Terus untuk yang kedua, untuk aspek keterampilan, siswa diminta untuk menjawab, mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka ke depan kelas. Oke, baik. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Bu ya. Lalu bagaimana rencana atau rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model maupun metode pembelajarannya. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial nasional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Untuk model, mungkin saya akan menggunakan model problem based learning. PBL ya Bu? Iya. Sedangkan untuk metode, mungkin saya akan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik Ibu, jadi rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas akan menggunakan pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian Ibu juga menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dan metode pembelajaran yaitu berupa diskusi kelompok, tanya jawab serta penugasan. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Oke, untuk media pembelajarannya yang akan saya gunakan yaitu berupa video pembelajaran yang ditampilkan di layar. Baik, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa? Oke. Kebetulan saya ada jadwal di hari Rabu untuk kelas 6B di jam pertama dan jam 1 dan 2. Baik, jadi hari Rabu depan di kelas 6B jam pertama dan kedua saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya juga akan melihat dan mencatat beberapa hal apa saja yang terjadi di dalam kelas
dari hasil percakapan kita hari ini, Bu? Oke, saya mendapatkan sedikit gambaran tentang strategi, model, metode, ataupun media apa yang saya gunakan pada saat pembelajaran. Jadi saya dapat mempersiapkan mulai dari sekarang. Seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas hari Rabu depan ya Bu ya. Iya. Demikian percakapan kita kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengah-tengah gerak. Tegak gerak. Are you ready to study? Ready. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat ya. Oke, good morning. How are you today? Oke, good. Oke, seperti biasa, kita before kita belajar, before we start our lesson, Miss mau Rifki untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Rifki, silakan maju Rifki. Oke. Before we study, let's pray together. Let's begin. Finish. Oke. Thank you Rifki. Oke. Sebelum kita mulai, I will check your attendance first ya. Dicek dulu absennya. Yang tidak masuk siapa aja? Masuk semua. Masuk semua ya? Oke. Oh, Daniel. Oke, Daniel izin ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, before we study, Miss mau kalian take one emoticon yang sudah tersedia di sana dari kelompok yang dulu dari sini. Silakan diambil seperti biasa yang kita kerjakan sebelum memulai pelajaran. Secara bergantian. Dulu apa saja emoticon yang telah kalian letakkan ya? Itu Miss lihat azam. Azam tuh emoticonnya apa azam? Ya. Nangis, marah, apa sih? Yang ngantuk Azam? Enggak. Apa jawab? Ada senang. Senang berarti azam ready to study ya bahasa Inggrisnya ya. Oke. Siapa yang Tia? Tia kenapa Tia? Dia lagi sakit, dia enak badan. Oke. Before we are going to study, Miss mau Ica come forward to make relaxation dulu ya. Kita sebelum belajar kita relaksasi dulu biar otaknya fresh,
Kakinya, bahasa Indonesia-nya itu apa? Apa nih? Oke, cara untuk mendeskripsikan hewan. Oke, give applause untuk Rizky. Tepuk tangan Rizky. Oke, yang pertama, what is it? What is it itu makanya apa? Jadi juga disebutkan makanya apa sih kalau kucing itu jadi harus dideskripsikan one by one. Oke? Jadi pertama perhatikan semuanya. Jadi pertama penampilan dulu seperti apa penampilan hewan tersebut. Setelah itu makanya itu apa? Ya? Oke. Terus how does it move? How does it move itu maksudnya dia kalau berjalan seperti apa? Ada yang apa ya? Merangkak, ada yang terbang, kalau burung terbang kan ya? Oke. Terus how does it sound? Sound itu bunyinya. Jadi dia tulis bunyinya seperti apa? Kalau kucing bunyinya kayak apa, Aska? Aska, kalian punya kucing gimana bunyinya kucingnya Aska? Bunyi kucingnya gimana punyamu? Meong ya. Terus yang terakhir, where does it live? Di mana dia tinggal? Kan kalau ikan tinggalnya di mana kalau ikan? Apa air bahasa Inggrisnya? Water. Nah kalau kucing tinggalnya di mana? Seperti itu. Oke, so dari the way to describe animal ada pertanyaan tidak? Any questions? Ada pertanyaan tentang yang tadi itu? Tidak ada. Sekarang kalau nggak ada kalian silakan menulis di buku catatan sekarang. Jadi, setelah melakukan review ini, semoga keterampilan membaca alias reading skill yang kamu miliki meningkat di bahasa Inggris. Apa sajakah itu? Ukuran. Hewan liar yang hidup di alam bebas, misalnya di hutan. Kali ini kita akan membaca contoh deskriptif teks tentang hewan yaitu kucing. Yuk kita simak. My cat. My cat is a cat. My cat is It has soft brown and white fur. Kalian sudah menulis atau mencatat materi tentang describing animal sudah ya? Oke, sekarang Miss mau kalian lebih relax, lebih tenang. Kalian suka lagu-lagu anak-anak enggak? Do you like? Oke. English sing. Head, shoulders, knees, and toes. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. And ears and mouth and nose. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. One more time. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Coba semuanya berdiri, ikuti gerakannya meskipun nggak tahu liriknya. Listen. Yo. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes.
I have a cat. Its name is Catty. It is very small. It is very cute. It can eat fish. I love my cat. Oke, kelas untuk grup 5. Oke, siapa yang bisa memberikan kesimpulan the conclusion of this materi ini? Siapa yang bisa? Oke, Rifki. Oke. Hari ini kita belajar tentang cara mendeskripsikan hewan. Pertama dari postur tubuhnya, kemudian warnanya, kemudian makanannya, terus tempat tinggalnya. Oke. 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 Thank you Rizky. Tepuk tangan untuk Rizky semuanya. Oke, benar kata Rizky. Jadi kita hari ini materinya how to describe an animal. Jadi yang pertama from the performance, the appearance dari penampilan. Setelah itu the color, how it live, and also bagaimana dia makannya seperti itu. Oke, perhatikan semuanya. I think that's all for this meeting. I hope you study more and more in your home. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di acara kami calon putra angkatan 9 dari SDN Kaitan 1 Pamekasan. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Angga Rasti sebagai guru yang telah diobservasi pada supervisi akademik dan juga ditemani oleh Bapak Muhammad Bahar sebagai pengajar praktek pada pendidikan guru putra angkatan 9. Assalamualaikum Bapak Bahar. Waalaikumsalam. Ibu Tuti, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas
misalnya siswa kurang aktif. Seperti itu. Baik, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif ya. Mungkin mereka hanya mengandalkan teman-teman yang lain. Kira-kira menurut ibu itu mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa kok mereka itu kurang aktif? Kenapa juga mereka tidak mau terlibat dalam diskusi? Hal ini mungkin berkaitan dengan pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak di setiap kelompoknya, dan saya juga tidak memperhatikan minat dari masing-masing siswa tersebut. Kemudian ibu punya solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin dalam pembagian kelompoknya nanti saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat siswa. Misalnya saya akan membagi siswa tersebut berdasarkan gaya belajar siswa, yaitu ada beberapa gaya belajar, yaitu pertama visual, auditory, dan kinestetik, sehingga siswa akan merasa lebih nyaman dalam belajar. Berarti itu rencana ibu ke depan ya, pada saat proses pembelajaran berikutnya. Jadi ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan siswa